zalilah. Jadi ayatnya kan berbunyi wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Wajah pada saat itu zalilah, hina, zalil. Khasyi'ah khusyuk. Amilah nasibah ta'malu amalan fid dunya. Amilah bekerja. Nasibah keras, kerja keras. Ta'malu melakukan amalan-amalan di dunia. Tat'abu fihi, sampai lelah. Wa huwa la yanfa'uha, tapi tak berguna yauma idzin, pada hari kiamat. Au tat'abu finnar, atau dia lelah saat di neraka. Bi jarris salasil wal aghlal wa khawdiha, dari menyeret-nyeret, menarik, salasil rantai, wal aghlal belenggu, wa khawdiha, dan masuk ke dalamnya, haknya ke neraka. Kita kebayang masuk ke neraka dengan jalan tangan dibelenggu, kaki dirantai. Itu melelahkan sekali. Itu namanya amilah nasibah. Faqauluhu nasibah ta'bah. Firmannya nasibah artinya ta'bah. Capek. Min dari kata-kata nasoba fulan ay ta'iba. Jadi ta'iba bermakna nasoba. Nasoba bermakna ta'iba. Wan nasbu at-ta'bu. Wa minhu qauluhu ta'ala, disebutkan di dalam firman-Nya faiza faragta fansab, apabila kosong, luang, ada waktu, fansab, bekerjalah. Ai iza faragta minas shalah, artinya apabila engkau selesai sholat, fat'ab fid du'a, berlelah-lelahlah dalam berdoa. Itu faragta fansab. Tasla naron tadkhuluha. Tasla artinya tadkhulu, masuk. Naron ke neraka. Yuqalu solan nar, sola bacanya. Solan nar, masuk ke neraka. Qosa harroha, merasakan panasnya. Wa quri'a tasla, oh tidak, tusla. Dan ada juga yang membaca bukan tasla naron tapi tusla. Hamiyah mutanahiyah fil har. Sementara hamiyah pada ayat tasla naron hamiyah. Hamiyah artinya udah puncak panas. Tak ada panas lagi di atasnya gitu. Min ainin aniyah. Al ain yanbu'ul ma', mata air. Wal aniyah asyadidatul hararah, sangat panas aniyah. Min ainin aniyah, dari mata air yang sangat panas. Jadi dori' nau'un minasyauki. Min dori', dori artinya sejenis duri. La tar'ahu dabbah, binatang aja
tidak suka. Li khobsihi, karena menjijikkannya. Wa durrihi, dan bahayanya, tajam. Wa syiddati mararatihi, dan sangat pahit. Mendori, dari buah yang berduri, pahit. Binatang aja nggak suka. Ammarat minhu wa huwa rotbu apa? Maksudnya yang kering. Wa huwa sabarku. Saya sebentar ya. Sabarku ini apa ini sabarku? Sabarku ya. La haula wala quwwata. Sabarku jadi nama buah. Kita nggak tahu semacam apa, berduri juga. Ya. Anggur merah, Ustaz. Apa? Anggur merah. Kan ini lagi menerangkan dori. Dori itu buah berduri. Ammarratbu, adapun ratbu ini bisa jadi rutob. Rutob artinya kan korma. Korma rutob itu mau udah populer. Tetapi minhu ini mindori. Adapun yang kering minhu mindori wa huwa sabarku fatar'ahul ibil, maka itu dimakan oleh onta mada marotban kalau sudah kering. Wal muradu to'amuhum, maksudnya makanan mereka ahli neraka. Mimma yatahamahul ibil wa yata'afah, yang bisa dimakan oleh onta, dan dia ta'afah artinya biasa dia makan. La yusminu wa la yughni minju, tak membuatnya gemuk dan menghilangkan lapar. La yatahaqqaqu bihi ahadun la yatahaqqaqu bihi ahadu hazainil amrain al maqsudain minat ta'am. Nah, kalau anggur merah mah enak. Ini mah dua-duanya, baik dori maupun sabar pun itu adalah tak mungkin ya dapat dikonsumsi sebagai makanan. Tuh. Di sini di Kamus Al-Ma'ani sebentar ya. Qaribah malah nggak ada ini. Ada sabak. Ya. Jadi sama dengan apa itu? Dori ya, buah yang berduri. Anggur merah mah Bu boleh itu dibawa ke rumah. Oke, berikutnya Pak Jamal. Baru tafsir. Hal ataka hadisul ghasyiyah, ai
hal balaghoka ya Muhammad hadisul qiyamah wa alim takhabarahu. Hal ataka hadisul ghasyiyah artinya, apakah engkau sudah mendengar ya Muhammad cerita tentang kiamat? Wa alim takhabar, dan udah tahu beritanya. Ini nggak dibahas ini ya. Hal ini istifham, nanya. Maknanya banyak. Dalam tafsir lain dijelaskan. Yang pertama, litakrir. Takrir artinya untuk menetapkan. Oleh karena litakrir, maka jadi maknanya qad. Kalau dimaknakan qad ataka, sudah datang, sudah diberitakan cerita tentang ghasyiyah gitu. Ghasyiyah dari ghasyiya yaghsha, wal laili idza yaghsha, demi malam apabila gelap, menutup karena gelap. Maka kita sering dengar hari kiamat itu nanti gelap. Gelap bukan karena tak ada cahaya, tapi ada huru-hara. Bukan saja ada huru-hara, tapi ada rasa takut. Oke, kita teruskan dulu. Li'annaha taghsal khalaiq, tuh dia. Sebab hari kiamat itu menutup makhluk. Pakai apa nutupnya? Bi'ahwaliha, dengan hal-hal yang menakutkan. Wa abza'iha, dan yang mengagetkan. Wal muradu, maksudnya, maksud hal ataka hadis ghasyiyah, lam ya'tika sabiqan hadisu hazihi dahiyah. Engkau sebelumnya belum pernah mendengar cerita kiamat yang sangat menakutkan ini. Waqad atakal an. Nah, sekarang datang. Itu yang dikandung hal ataka hadisul ghasyiyah. Fastami, oleh karena itu dengarkan. Fala yuradu minat ta'bir haqiqatul istifham. Ungkapan hal ataka hadisul ghasyiyah tidak dimaksudkan istifham. Wa innama yuradu minhu taswiqus sami'. Akan tetapi dimaksudkan untuk menarik pendengar. Menarik pendengar. Ilastimaiha, untuk mendengarkannya. Udah kebayang, ada istifham untuk mendengarkannya. Saya beri contoh umpamanya. Apakah Bapak Ibu sudah mendengar bahwa di Pamulang itu ada sumur keluar api? Tuh gitu. Tertarik apa enggak? Tertarik. Itu namanya litaswik. Bangsa Arab tahu betul itu. Ketika ada istifham yang kayak begitu. Itu namanya litaswik. Tadi dijelaskan, ya Muhammad, engkau sebelumnya belum dengar tentang kiamat. Itu dikandung oleh hal ataka. Belum pernah datang kepada engkau. Sekarang datang. Oleh karena itu, fastami, dengerin. Betapapun itu adalah ditujukan kepada Nabi Muhammad, tapi juga kan kepada kita. Oke.
Wa ta'jib istimai wa ta'jibihi. Di samping menarik pendengar untuk mendengarkan dan menarik kekaguman. Mimma sayazkuru ba'daha terhadap apa yang akan disebut kemudian. Kesimpulan wal makna qad ja'aka ya Muhammad hadisul ghasyiyah. Telah datang kepadamu ya Muhammad cerita tentang kiamat yang dalam hal ini disebut al-ghasyiyah. Jadi kiamat banyak sifat-sifatnya. Ada sifatnya mengetuk. Ada sifatnya sebagai hari balasan. Nah, dalam hal ini aspek ghasyiyahnya, maka disebut suratnya al-ghasyiyah. Summa zakara ahwalan nas fihi. Kemudian Allah menyebut keadaan manusia fihi pada hari kiamat. Wan qisamahum ila fariqain, dan keterbagian manusia kepada dua kelompok. Pertama asqiya. Asqiya artinya ahli neraka. Syaqi itu sengsara. Kedua suada, orang-orang yang bahagia. Wa bada'a biwasfil asqiya, mulailah Allah cerita tentang orang-orang yang sengsara, ahli neraka. Li'anna mabna surah ala takhwif. Allah memulainya cerita orang-orang yang sengsara masuk neraka karena bangunan surat ini yaitu memberikan rasa takut. Kama yanbani anhu lafzul ghasyiyah. Sebagaimana tercermin pada kata al-ghasyiyah. Faqala wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Wajah mereka, tuh orang-orang yang calon masuk neraka, pada saat itu, yakni hari kiamat, khasyi'ah, khusyuk. Khusyuk dalam konteks sholat, dalam konteks saat hari kiamat, dalam konteks bumi juga disebut khusyuk. Itu makna dasarnya sama dan sebangun. Apa itu diam? Gak ada yang berani bicara. Itu khusyuk. Lagi sholat khusyuk, diam, raganya nggak ada yang bergerak, matanya. Bahkan bukan cuma dalam artian fisik, telinga juga nggak dengar yang lain. Dia khusyuk mendengarkan dialog dirinya sendiri kepada Allah. Itu khusyuk diam. Bumi diam. Kok nyala sendiri itu? Tolong dibesar. Iya, nggak ada orang, nyala sendiri TV-nya. Jadi khusyuk gitu. Bumi khusyuk, diam, tak ada aktivitas tumbuhan, kering, tandus. Tuh gitu. Nah ini juga wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Insya Allah kebayang. Dulu saya mengilustrasikan para narapidana yang sedang digiring masuk ke kantor polisi umpamanya.
Tuh khusyuk semuanya. Oke, khasyiah. Amilah nasibah. Ai ashabu wujuh, artinya amilah tadi bekerja, nasibah bekerja keras. Artinya orang-orang yang wajahnya khusyuk tadi mencerminkan pekerjaan kerasnya, menunjukkan bekerja keras gitu. Sehingga wajahnya khusyuk. Udah dipahamnya begini. Wajahnya pada hari kiamat khusyuk, bingung khusyuknya. Akibat kerjaan kerasnya. Kerjaan keras yang bagaimana? Yang sama sekali tak berguna saat kiamat. Waktu di dunia, kerja keras bukan fisiknya saja, pikirannya. Bagaimana memasarkan akidahnya yang sesat. Kalau tafsir lain itu disebutkan, saya nggak tahu di sini nanti juga sama kali. Itu mereka para pendeta, para rahib berusaha keras memasarkan akidahnya yang sesat. Bukan cuma pikirannya, tetapi juga fisiknya. Dia mengatur. Kalau yang disebut dalam tafsir Adwa'ul Bayan kebetulan dibaca, yaitu para pastor, para rahib, tapi juga semuanya yang mendakwakan kesesatan. Kesesatan dipaksa harus benar. Coba lihat. Nah, nanti yang begitu di hari kiamat, wujuhu yauma idzin khasyi'ah amilatun nasibah, karena kerja keras luar biasa. Tuh, Allah menggambarkan tentang hari kiamat. Oke, kita teruskan. Wal muradu bil wajhi azzat. Disebutnya memang wajah. Maka yang khusyuk bukan wajahnya, tapi keseluruhan jiwa dan raganya. Dulu belajar balaghah, ini namanya majaz mursal, alaqahnya juz'iyah. Disebut sebagian, maksudnya semua. Ya, secara total. Ya, ai ashabuha, artinya yaitu pemilik wajah. Wa ashabul wujuh wa humul kuffar. Dan yang mempunyai wajah itu yauma idzin khasyi'ah amilatun nasibah adalah orang-orang kafir. Dia berusaha bekerja keras siang malam dengan dana yang dia sediakan, semuanya tidak ada manfaatnya nanti. Itu yang dimaksud apa namanya amilatun nasibah, ya, kerja keras. Takunu fi dzalikal yaum, maka pada saat itu mereka zalilah, hina, khadi'ah, menunduk, lima hiya fihi minal azab, karena berhadapan dengan azab. Wa nusibal khusyu' wa dhillu ilal wujuh. Khusyuk itu dan kehinaan itu dihubungkan dengan wajah. Kenapa? Li'anna asarahu yazharu 'alaiha. Karena pengaruhnya, dampaknya, ya, itu nampaknya di wajah. Kan logik itu. Udah marah, wajahnya lihat. Ceria, wajahnya. Bahagia, sedih. Wa nadhiru zalika qauluhu ta'ala. Ayat yang sebandingnya, walau tara
izil mujrimuna nakisuru usahum inda rabbihim. Dan sekiranya engkau lihat saat orang-orang yang penuh dosa nakisu menundukkan kepala mereka. Tuh, ini penjelasan khusyuk. Inda rabbihim, di hadapan Tuhan mereka. Kayak begitu, nunduk. Kagak mau nggak mau dangak ngelihat secara normal. Ada maling ditangkap, dibawa ke pos hansip, pos keamanan, dikepung oleh masyarakat. Tuh nggak berani ngedangak, nunduk aja. Watarahum, dan firman-Nya yang lain, watarahum yu'riduna 'alaiha. Ada ayat berbunyi begini, Asyura. Engkau lihat mereka yu'riduna 'alaiha, berpaling. Khashi'in, khusyuk. Minazzulli, karena kehinaan. Yanzuruna min tarfin khafi. Mereka kalau ngelihat ya pakai ngelirik yang ringan. Waqad kana ashabuha fid dunya, dan yang kayak begitu sungguh waktu di dunianya ya'maluna amalan katsiran, melakukan banyak amalan, capek. Wayat abuna anfusahum fil ibadah, mereka berlelah-lelah dalam beribadah. Wala ajralahum 'alaiha, tapi tidak ada pahalanya. Mereka beribadah, ibadah sosial, ibadah ritual, menurut keyakinan mereka yang tak sesuai dengan ajaran Allah, kan melelahkan luar biasa. Terus kemudian nggak ada manfaatnya. Pas di akhirat berhadapan sama Allah, satu pun tidak bermanfaat. Nah, itu yang digambarkan. Wujuhu yauma idzin khasyi'ah, amilatun nasibah. Ujung-ujungnya nanti tasla naron hamiyah. Limahum alaihi minal kufri. Sebab tak bermanfaat, sebab semua yang dilakukan dan sampai lelah siang malam minal kufri, bagian dari kekufuran, waddolal, dan kesesatan. Wal iman billahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam syartu qabul. Sementara iman kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu merupakan syarat diterimanya diterimanya amalan. Jadi memang menarik, pada saat yang sama prihatin. Akarnya keyakinan. Yakin semuanya dengan agamanya yang ada, yakin. Tapi tak sadar bahwa keyakinan ada yang benar, ada yang salah. Bagaimana mengujinya? Hubungannya dengan persoalan agama. Setiap agama pasti punya kitab suci. Maka ujian keyakinan benar atau tidak, yaitu kembali kepada kitab sucinya. Apa maksudnya? Otentisitas sebuah agama adalah amat tergantung kepada otentisitas kitab suci. Kalau kitab suci tak otentik, gimana? Satu, agama Allah menggambarkan sebagai jalan. Kayak kita mau kemana, Cipularang itu lewat jalan. Kayak begitu agama persis. Makanya disebut syariat. Syariat itu syari. Syari adalah jalan. Jalan kemana? Ke menuju Allah.
Manusia dengan potensi akal yang diberikan dipastikan tak mampu memperoleh, mengetahui, membuat jalan agar sampai kepada Allah. Sebab Allah itu kan di luar akal, absolut. Oleh karena itu, cuma Allah yang tahu bagaimana caranya sampai kepadanya. Maka diberi jalan, dikemas dalam sebuah kata namanya ad-din. Ad-din ditunjang oleh kitab suci. Maka jalan dan kitab suci sebagai pembimbing yang datang darinya lah yang menjamin. Apa jalan itu? Agama. Apa agamanya? Inna dina indallahil Islam. Islam bukan sejak zaman Nabi Muhammad saja. Dari zaman Nabi Adam. Nabi Adam belum punya syariat, tapi dalam konteks ayat maka bermula disebut Nabi Nuh. Syara'alakum minad dini ma wassa bihi Nuhan. Terus Ibrahim, terus Musa, terus Isa. Sama. Jadi kalau ada seseorang pengen ketemu Allah atas dasar keyakinannya yaitu Allah juga, dia bikin jalan sendiri. Gimana rasionya? Tidak akan sampai. Tidak akan sampai. Nah, akhirnya dia yakini sebagai keyakinan. Kemudian dikategorikan sebagai sesat. Dia kerja siang malam. Dia ibadah siang malam. Maka yang kayak begitu nggak dapat apa-apa. Sebab syarat ini disebutkan supaya dapat iman kepada Nabi Muhammad. Dia nggak iman kepada Nabi Muhammad. Kalau iman kepada Nabi Muhammad, ya dia ngikutin dong ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nanti di akhirat Allah lagi ceritain. Di hari kiamat Allah lagi ceritain kepada kita. Mudah-mudahan kita memperoleh petunjuk gitu. Wujuhu yawma idzin khasyiyah. Amilatun nasibah. Itu dia. Wal ayatu fil qisisin. Ini disebut. Ayat itu wujuhu yaumaidin na'imah lisaiha bukan na'imah, wujuhu yaumaidin khasyiah amilatun nasibah. Ayat itu fil qisisin. Yaitu pada pendeta-pendeta. Wa ubadil ausan, penyembah berhala. Wa kulli mujtahidin nasyitin fi kufrihi, yaitu semua orang yang luar biasa sungguh-sungguh dan giat di dalam usaha kekufuran yang diyakininya benar. Tuh. Summa zakara jazaa'a haula fi yaumil qiyamah. Ujungnya ayat berikutnya Allah menyebut balasan orang yang kayak begitu di hari kiamat. Apa itu? Tasla naron hamiyah. Tasla masuk ke dalam neraka. Api. Hamiyah panas. Kenapa? Api kan panas. Ditambahin hamiyah panas banget. Nggak usah hamiyah juga. Tak menutup kemungkinan ada api yang nggak panas. Itu lihat. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Karena dicabut sifat panasnya. Tusqa min ainin aniyah. Diceritakan lagi selanjutnya. Di dalam neraka panas luar biasa, haus. Karena nggak mati kan. Lalu diberi minum. Bukan nggak ada minum. Tapi minumannya dari mata air aniyah yang panas. Lapar. Bukan nggak ada makanan. Ada. Laisa lahum to'am illa min dhari. Nggak ada makanan. Kecuali semacam buah berduri. La yusminu, nggak membuatnya gemuk. Wala yughni minju, tidak membuatnya bisa menghilangkan rasa lapar.
Ai tadkhulu tilkal wujuh, wajah-wajah yang khosyiah amilatun nasibah itu masuk naron syadidatal harar, ke dalam api neraka yang sangat panas. Wa tuqasi harraha, dan wujuh itu orang-orang itu tuqasi merasakan harraha panasnya. Wa tu'adzabu biha, diazab dia di dalam neraka. Kenapa? Li khosarati a'maliha, karena kesia-siaan amalnya. Sia-sia itu amal. Wa tusqa idza atishu, diberi minum apabila haus, mimma'in ainin, bukan ma'in nih, mimma'i ainin, dari air diambil dari sumber. Ainin artinya yanbu, yanbu itu mata air. Aniyah, aniyah bermakna hamiyah. Ai mutanahiyah fi harriha, yang sangat panas. Mutanahiyah artinya puncak akhir. Apanya? Panasnya. Fahiya la tutfi'u lahum atsyan. Maka minuman kayak begitu tidak bisa menutupi rasa haus. Walaisa lahum ta'am, mereka juga di sana nggak dapat makanan. Yataghazzawna bihi, yang bisa mereka nikmati sebagai gizi, illa dori, kecuali dori. Apa itu? Wa huwa syaukun, duri. Ya bisun, yang kering. Sadidul maroroh, sangat pahit. Wadur, dan ya nggak enak, dur bahaya. Yuqalu lahu fi lughati ahlil Hijaz. Ini dia ketemu Bu nih. Ya. Menurut bahasa penduduk Hijaz, dori itu disebut sabrok. Tuh tadi sabrok. Idza kana rotban. Kalau basahnya masih basah disebut sabrok. Dia juga barang. Kalau kering disebut doriya. Yang disediain dori. Faiza, ya bisa bahwa dori. Kalau kering maka disebut dori. Apa itu? Wahwa samun. Sam beracun. Wasyarut to'am, dan makanan yang paling buruk itu dori. Wa absya'ahu, absa yang paling mengerikan. Wa akhbasah, paling menjijikkan. Wala yahsulu bihi maksudun wala yandafi'u bihi mahzur. Maka makan buah itu dia tak memperoleh maksud. Maksudnya kan supaya kenyang. Enggak. Karena lapar sekali, walaupun begitu dimakan juga umpamanya. Ya enggak mengenyangkan. Wala yandafi'u bihi mahzur. Dan tidak bisa yandafi, menolak sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu lapar. Maka disebut ayatnya wala yughni min ju'. La yusminun. Fala yusmin, tidak membuatnya merasa kenyang. Ukuluhu, memakannya. Wala yandafi'u anhul ju', tidak menolak lapar. Nggak bisa menghilangkan rasa lapar. Wa innama quddimal masyrub ala dhori al mat'um. Ayatnya lebih
dulu menyebutkan minuman ketimbang dori sebagai makanan. Li'annal ma li ahlin nar aham. Sebab minum bagi penduduk neraka jauh lebih utama, lebih penting ketimbang makanan. Maka disebutnya minum dulu baru makan. Kita nggak tahu mana lebih butuh minum mau makan. Ya. Tinggal Pak Jamal yang jawab. Tergantung. Kalau di Marangi ya yang kita tunggu mau tusukan. Ya. Minum mah boleh dikit, tapi oke, kita terus. Berapa tusuk Pak Edi? Ah? Berapa tusuk Pak Edi? Iya. Fala yusminu ala doril matu li'annal ma li ahlin nar aham wa yaghlibu alaihimul atash, dan mereka didominasi gitu oleh rasa haus ketimbang lapar. Iza usira fihim harun nar, karena dipengaruhi oleh panas. Panas identik haus. Kalau dingin identik lapar, gitu kurang lebih. Ya. Ya. Wa hunaka ta'amun akhar li ahlin nar. Ada makanan lain penduduk neraka. Wa huwal ghislin wa zakkum. Qala ta'ala wala ta'amun illa min ghislin. Enggak ada makanan kecuali ghislin. Ghislin ya nama makanan. Coba saya lihat sebentar. Oh, ghislin artinya kotoran. La haula wala quwwata. Auzubillah ya. Wa qala inna syajarataz zakkum ta'amul asim. Juga Allah menginformasikan pohon zakkum, buahnya maksudnya buah zakkum disebutnya pohon, adalah makanan orang yang berdosa. Zakkum apa ini ya? Az-zakkum. Dia nama, nggak ada terjemahannya, disebutnya zakkum saja. Iya, zakkum ya. Kalau ghislin tadi kotoran. Zakar al-Hafiz Abu Bakr al-Barqani an Abi Imran al-Juni qala marra Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu bi dirin rahib, diri rahib. Umar bin Khattab lewat di rumah rahib. Fanadahu. Lalu Umar panggil, ya rahib. Rahib. Fa'asrafa. Maka dia menyambut. Faja'ala Umar yanzur ilaihi wa yabki. Terus Umar ngelihat dan menangis. Faqila lahu. Dia bilang kepada Umar, ya Amiral Mukminin, ma yubkika min haza. Wahai Amiral Mukminin, apa yang membuatmu nangis? Qala, Umar menjawab, zakartu qaulallahi azza wa jalla fi kitabihi. Allah menyebutkan, aku ingat firman Allah yang berbunyi, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Fazakallati abkani. Itu dia yang membuatku nangis.
Tak dirinci apa yang sedang dilakukan oleh si rahib. Tetapi diduga ayat yang dikeluarkan oleh Umar bin Khattab menyangkut wujuhu yauma idzin khasyi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Nah, disitulah masuk si mufasir, termasuk kita memahaminya. Bisa jadi dia si rahib sedang khusyuk bekerja keras melakukan kesesatan dan kekufuran, tetapi itu adalah bagian dari keyakinan dia. Nggak bisa kita bilang itu salah, nggak bisa. Orang diyakini itu benar. Dan itu persis kondisi tentang keberagamaan yang sedang kita hadapi dalam hidup ini. Akal tak mampu menalar, lalu memberikan keputusan konkret, akhirnya yang keluar apa? Yang keluar, udah semua agama pokoknya benar di hadapan Allah. Tuh kerjaan itu. Itu kurang lebih. Karena ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakopenan untuk mendalami agama yang luar biasa penting buat kehidupan akhirat, udah apa adanya aja. Maka 99,9% pikiran yang kayak begitu adanya dunia. Mau pangkat, mau jabatan, mau karir, mau masa depan, terus gitu. Ya betul tidak? Nah, nanti itu yang kayak begitu wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Dia bekerja keras amilatun nasibah. Ujungnya tasla naron hamiyah. Di dalamnya aus tusqa min ainin aniyah. Lapar, laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Gitu. Selesai. Maka Umar jadi teringat itu melihat pekerjaan si rahib tadi kayak begitu. Nangis dia. Fiqhul hayat awil ahkam. Dalatil ayat ala mayati. Ayat memberikan pelajaran sebagai berikut. Al-qiyamatu yaumun rahib. Kiamat adalah hari yang sangat menakutkan. Udah kebayang belum? Nggak usah kiamat. Kita kepikir pantai, walaupun cuma pikiran, terus ada tsunami setinggi 50 meter, menerjang daratan. Mengerikan apa enggak? Mengerikan. Bukan cuma karena saat kita di darat. Lebih dahsyat lagi, kita berada di tengah lautan. Hidup ini kan memang digambarkan oleh Nabi bagaikan lautan, bukan gelombang kecil, gelombang besar. Oke? Bagi kita yang beriman, ini Allah mengajak kita untuk mengantisipasi. Bagaimana maksudnya? Jangan sampai yang memang kiamat itu mengerikan, tapi tidak mengerikan. Seperti halnya ketika kita di tengah gelombang besar, tadinya mengerikan, menjadi nggak mengerikan. Apa itu kuncinya? Bikin perahu yang lebih besar dari gelombang yang ada. Nggak susah-susah bikin perahunya. Allah sudah sediakan perahunya. Apa itu iman? Maka disebut perahu iman. Oleh karena itu menjadi logik berbeda dong. Kayak apapun gelombang besar bagi orang yang perahunya kecil sama yang perahunya besar. Bagi orang yang ada perahunya, bagi orang yang nggak punya perahu sama sekali. Ya.
Jadi nggak usah takut gitu kurang lebih. Dengan informasi al-qiyamah yaumun rahib. Ini kan dalam konteks dakwah supaya mereka iman. Kalau udah iman, oh iya dia udah punya perahu gitu kurang. Tidak juga bermaksud kita bersombong-sombong. Substansinya tak mungkin kiamat yang luar biasa dahsyat menjadi sama dirasakan oleh orang yang beriman dan yang tak beriman. Yaghshan nas fihi ghasyatun syadidah. Manusia saat itu tertutup, ditutup oleh tutupan yang luar biasa tebal. Jadi kalau Al-Quran menggambarkan itu di tengah laut malam hari terus gelap total, nggak ada lampu, sampai-sampai kita menjulurkan tangan kita nggak kelihatan. Orang yang di sekitar kita walaupun nggak kelihatan sama sekali, itu dia ghasyiyah syadidah. Kalau ilustrasi tadi tertutup karena gelap, itu gelapnya hanya sekedar tak ada lampu. Tapi yang di sini minal ahwal, lahir dan batin. Batinnya terkepung oleh rasa takut. Wal makhawif, suatu yang menakutkan. Kedua, nah nomor satu kayak begitu, kita disuruh ngambil sendiri apa pelajaran yang terkesan dalam diri kita. Dua, takun wujuhul kufar fi dzalikal yaum zalilah bil adab. Wajah orang-orang kafir saat itu sangat hina. Apa yang membuat mereka hina lalu khusyuk tertunduk, yaitu mereka sadar nggak punya apa-apa dan balasannya adalah azab. Khadi'ah lil iqab. Khadi'ah tunduk pasrah. Al-Islam al-khudu, pasrah. Kalau mereka ini khadi'ah pasrah lil iqab, untuk diberi sanksi azab. Wa qad kana ashabuha fid dunya, bisa jadi yang kayak begitu adalah waktu di dunia ya'maluna, beraktivitas, bekerja, wayat abuna anfusahum, dan melelahkan diri mereka, li'annal akhirah laisat daru amal, karena akhirat bukan tempat bekerja tapi tempat balasan. Lah, apa hubungannya? Mereka berharap balasan. Lelah-lelah capek mereka sebagai orang kafir mendakwahkan kesesatan kekufurannya yang diyakini sebagai benar, kan capek benar. Maka nanti di akhirat minta balasan. Nggak taunya nggak ada. Tuh kayak apa capeknya. Kita mau ngantri sembako aja, udah capek, nggak ada. Luar biasa. Oke. Mislu, seperti siapa itu? Abadatul ausan, penyembah berhala. Wa ashab wa ashabus suami. Suami ini nama tempat rumah ibadah agama lain. Warrohban, para rahib. Wa ghairuhum, dan yang lainnya. Bukan cuma mereka-mereka kayak begini yang di luar orang beriman saja, yang di dalam lingkup orang beriman saja banyak menciptakan agama-agama baru lagi, ibadah-ibadah baru lagi. Ada yang sholatnya kayak orang joget. Ada yang zikirnya jungkir balik. Dari mana gitu? Dan dia menganggap itu benar. Menganggap benar, lalu konsekuensi keyakinannya itu nanti dapat pahala. Pas di akhirat agak ada. Makanya khosyah, capek, hamilah nasibah. Iya,
Khasya'at wujuhum lillah. Mereka khusyuk. Wajah mereka di hadapan Allah. Wa amilat wa nasabat. Dia bekerja dan lelah fi a'malihi dalam bekerjanya. Min ghairi naf'in lahum. Tanpa manfaat fil akhirah. Kenapa? Li'anna a'malahum mabniyah ala ghairi asas minad dinil hanif. Karena amalan mereka tak didasarkan atas agama yang benar, yang lurus. Yang mana itu yang lurus, yang benar? Al-qaim ala tauhidil khalis. Yang berbasic, berdasarkan ketauhidan yang murni. Wal ikhlas al-kamil, keikhlasan yang sempurna. Lillahi azza wa jalla. Wallahu ta'ala la yaqbalu minal amal. Allah tak menerima amalan illa makana khalisan. Kecuali yang murni dilakukan untuknya, karenanya. Qala ta'ala wasifan amala haula. Maka Allah berfirman menggambarkan amalan mereka itu. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Bukan, katakan ya Muhammad, bukankah kami sudah beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi karena amalannya. Apa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sesat amalnya, usahanya pada waktu hidup di dunia. Nah, tuh benar di dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka mengira bahwa mereka itu melakukan yang terbaik. Ulaikal ladzina kafaru. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir, ingkar kepada ayat Tuhan mereka. Dan ingkar waliqaihi, bertemu dengannya. Fahabitat a'maluhum, maka hapus amalan mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamah wazna, maka kami nggak perlu nimbang lagi pada hari kiamat. Dzalika jazaohum jahannam, balasan mereka itu jahannam. Bima kafaru, nih penting, bukan Allah kejam dikasih jahannam, tapi sesuai dengan kekufuran mereka. Apalagi amalan wattakhazu ayati wa rusuli huzwa. Mereka menjadikan ayat-ayatku, rasul-rasulku sebagai mainan. Udah kebayang. Allah berfirman, inna dina indallahil Islam, titik. Ditambah-tambahin Islam Nusantara. Lebih dari itu, Islam yang Nusantara yang sejati. Jangan ikutin Islam Arab. Coba bayang. Maka di sini disindir. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira melakukan yang terbaik. Coba nggak kebayang gimana yang masuk akal. Ya, misalnya. Apalagi Islam Arab penjajah. Nah, yang ngomong orang Islam. Ya, kita harus menundukkan lagi kepala di hadapan Allah untuk bermunajat. Jangan sampai termasuk wujuhu yaumaidin khasyi'ah, amilatun nasibah, tasla narun hamiyah, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari.
Ketiga, wa makanuhum huwan narus syadidatul harri. Tempat mereka neraka yang sangat panas. Wa masyrubuhum huwa min ainin aniyah. Minuman mereka dari sumber mata air. Ay yanbu ma mutanahin fil hararah. Sumber mata air yang sangat panas. Wa mat'umuhum, makanan mereka abdori, buah berduri. Allazi la yusminu akiluhu, yang tidak membuat gemuk orang yang makan. Wala yadfa'ul ju', nggak bisa menghilangkan rasa lapar. Ja'a fil khabar an Ibnu Abbas, ada hadis dari Ibnu Abbas. Ad-dori syai'un yakunu finnar yusbihu syauk. Dori adalah sesuatu di neraka nanti mirip duri. Terus amrun umiro bis sabri. Sebentar ini sobri saya pikir dulu nih. Maka kita diperintahkan untuk bersabar. Wa antunna minal jifah. Dan kalian nih perempuan ini adalah seperti bangke. Wa asyaddu harran minan nar. Lebih panas dari api neraka. Buah itu buah dori. Nah, baru saya ketemu ini bukan amrun. Saya ulangi. Ad-dori syai'un yakunu finnar yusbihu syauk. Dori adalah sesuatu, maksudnya buah di neraka yang mirip duri. Amarru, lebih pahit. Minas sibri. Sibri jadam. Wa antanu. Tuh tadi antuna saya baca. Ya. Antanu lebih menjijikkan minal jifah dari bangke. Wa asyaddu harran minan nar, lebih panas dari neraka, padahal adanya di neraka. Tuh. Wa qala ulama inna linnar darokat. Ulama berkata api neraka punya kerak. Wa ahluha ala tabaqat, dan penduduknya bertingkat-tingkat, penduduk neraka. Faminhum man ta'amuhu zakkum. Di antara mereka ada yang makanannya tadi buah zakkum ya. Zakkum juga saya lihat. Wa minhum man ta'amuhu di antara mereka ada yang makanannya gislin. Apa tadi gislin? Saya lupa itu. Kotoran. Iya. Wa minhum man ta'amuhu dori. Ada yang makanannya dori tadi, buah berduri. Wa minhum man syarabuhul hamim. Di antara mereka juga ada yang minumannya air panas, sangat panas. Wa minhu man syarabuhu sodid. Sodid ini timah. Timah mendidih. Likulli babim minhum juz'un maksum. Di depan pintu mereka tempat tinggal di neraka itu ada juz'un. Juz'un yaitu bagian dari makanan yang disediakan. Maksum yang udah dibagi-bagi.
Wa wujudun nabti finnar laisa bibida min qudratillah. Adanya tumbuhan di neraka bukan merupakan sesuatu yang baru dilihat dari sudut pandang kudrat Allah. Kawujudil badanil insan wal aqarib wal hayat fiha. Seperti halnya keberadaan badan manusia, lalu di dalamnya ada kalajengking, ada ular. Enggak mustahil. Gitu. Itu Masya Allah. Beredar ya di media sosial. Siapa itu Perdana Menteri Israel? Wallahu a'lam. Terlepas dari dia atau yang lain. Tapi memberikan emang bukti nyata. 8 tahun dia merasakan. Nggak mati-mati. Maka menjadi luar biasa percaya cerita Al-Quran. Mereka yang diturunkan azab dengan nyamuk, lalat, darah, dan lain-lain. Dan itu nggak seberapa di dunia. Nanti di akhirat. Qalal mufassirun lamma nazalat hazihil ayah, para mufassir berkata, ketika turun ayat ini, yaitu laisa lahum tu'amun illa min dhari', qalal musyrikun ala sabilit ta'annut. Orang-orang musyrik merespon, mengomentari dengan cara yang sinis. Ta'annut itu ya mengejek, mengingkari. Inna ibilana, ontak kami, ibil, latus minu bil tori. Kenyang, makan dori, fanazalat, la yusminu wa la yughni min ju'. Nah, kalau di dunia ada onta makan itu kenyang, tapi nanti Allah jawab, la yusmin wa la yughni min ju'. Nggak bisa membuatnya gemuk dan membuatnya kenyang. Ai laisa fihi manfaatul ghidza. Nggak ada yang memberi gizi. Walal asman, gemuk, wadaf ilju, menghilangkan rasa lapar. Wa hadza dalil ala anna tu'amahum, memberi informasi bahwa makanan mereka laisa min jinsi tu'amil insi. Menunjukkan bahwa makanan ahli neraka bukan makanan manusia. Walakin min jinsi syauq, bahkan tetapi jenis duri alladzi tar'ahu, al-ibil madama rotban, yang biasa dimakan oleh apa? Onta kalau lagi masih basah. Ya, ini masih belum kering. Fa idza yabis, tapi kalau sudah kering, nafarat anhu. Onta juga enggak doyan, lari. Li'annahu sam qatil, sebab itu menjadi racun yang membunuh. Wa dalilu aidan ala takdzibillahi lahum fi qawlihi, dan mereka berdalil juga atas tuduhan bahwa Allah itu bohong. Dalam firman-Nya yusminud dhari. Bukan firman-Nya. Dalam kata-kata mereka yusminud dhari. Tadi itu yang tadi diulang. Dhari itu yusmin, bisa menggemukkan. Onta-onta kami pada makan itu. Ya kecil, dhari mah di neraka. Seolah begitu. Ya, terus Allah menjawab la yusmin wa la yughni min ju'. Wal khulasah anna wasfa'ah ahwalin nar ala nahwil mazkur. Kesimpulannya bahwa gambaran tentang keadaan neraka seperti yang disebutkan, yastad'il firar minhu, sejatinya menuntut kita lari, menjauhi. Wa ib'adun nafas an mujibat hadzal azab, dan menghindar, menjauhi ya
dari hal-hal yang membawa kepada azab ini. Apaan itu? Minal aqidah al-fasidah, yaitu akidah yang rusak. Kita jauhi. Wal amal khasir, amalan yang sia-sia. Wala aqidata seaqidatan sahihatan illa bukan akidatan. Wala aqidata sahihata illa bitauhidillah. Tak ada akidah yang sehat kecuali mengesahkan Allah. Wal iman bil Quran war Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iman kepada Al-Quran dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala amal makbul, tak ada amalan yang makbul diterima illa ala wafqi ma ja'a bil Islam, kecuali yang sesuai sama Islam. Wala aqulu hadza li'anni muslim, kata mufassir Wahbazwi. Aku bilang begini bukan karena aku muslim. Wa inna ma hadzal ladzi sahha daliluhu. Akan tapi ini adalah berdasarkan bukti-bukti dalil-dalil yang sah. Iya. Ada lagi? Oh, Masya Allah. Iya, Pak Jamal. Ya, terima kasih Ustadz atas penjelasannya pada pagi hari ini. Saya ada waktu sekitar 5-10 menit lagi bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan. Boleh saya pertama, Pak Ustadz? Silakan. Boleh, silakan. Pada surat Al-Ghasyiyah ini di ayat yang ke-6, itu sudah diterangkan tadi secara jelas, secara rinci, meluas. Yang ingin saya tanyakan, Pak Ustadz, bagaimana seseorang yang bisa melenceng daya pikirnya bahwa neraka itu suatu angan-angan. Itu yang saya dengar dari seorang pemimpin politik yang tertinggi di Indonesia ini, mengatakan bahwa neraka itu adalah pikiran yang angan-angan. Itu melesetnya pikiran seperti itu dari titik yang mana, Pak Ustadz? Iya. Itu, Pak Ustadz. Jadi kalau kita baca surat sebelumnya, apalagi terhadap seseorang yang diduga keras dalam tanda kutip beriman, kemudian membuat seperti itu enggak seperti balik telapak tangan, ya, bertahap. Sehingga Al-Quran menggambarkannya satu pembangkangan sama dengan satu titik noda di hati. Titik itu juga bertingkat-tingkat, ada besar, ada kecil, tergantung. Umpamanya begini, lah nggak usah puasa lah, itu kan setitik gitu. Bisa jadi lebih besar ngapain sholat, dan bisa digambarkan lebih besar apaan itu Quran. Terus lebih besar lagi, nggak ada neraka, nggak ada surga, nggak ada balasan. Dan lebih besar lagi yang kayak tadi, semuanya hayalan, imajinasi. Emangnya kalian cerita kayak begitu udah pada pernah ke sana? Kan dahsyat. Udah, kita melihat kalau memang itu betul, kalau kita, nah itu udah tertutup hatinya. Siapa yang nutup? Perbuatannya sendiri. Tuh, Bapak-bapak. Dan kalau manusia ada kayak begitu, itu masih logik kecil. Ada yang memang pernah tinggal di neraka. Pernah tinggal di surga, terus ingkar pada Allah, kan luar biasa. Siapa itu? Iblis. Iblis pernah di surga.
Oleh karena itu udah diwanti-wanti kita itu. Jangan. Aduwwum. Innas syaitona kana lakum aduwwum mubin. Itu. Oke, jadi ada manusia yang S1, S2, S3, iblis juga S1, S2, S3. Ya betul tidak? Kalau kita di LBIQ ini dasar 1, ya iblisnya dasar 1 lagi itu kurang lebih. Ya. Pak Edi kan udah mahir banget, jadi iblisnya mahir juga. Iya, kita paling godaannya udah nggak usah sholat, nggak usah puasa. Tapi yang tinggi seperti tadi seorang kiai katakanlah haja, udah nggak usah dibayangkan. Tuhan nggak ada di Al-Quran. Lah kan sama dulu, cuma redaksinya berbeda. Kalau dulu kita baca teksnya yang berjudul kedurhakaan pertama yang terjadi di alam semesta adalah kedurhakaan iblis karena kata-katanya. Kata-katanya apa? Asjudu liman khalaqta tina ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tuh sombong ketika disuruh sujud. Apa saya harus sujud sama Adam? Kan sama aja sekarang redaksinya. Apa saya harus sujud sama Al-Quran gitu kan? Ya tidak. Al-Quran kan dia untuk orang Arab saja. Al-Quran kan untuk zaman waktu itu saja. Sekarang zaman itu luar biasa. Cuma redaksinya saja yang berbeda. Substansinya sama. Ya Allah a'lam bishawab. Iya. Ada lagi yang lain. Keren, Ustaz. Baik, Pak Koco nih biasanya pertanyaannya dalam. Ustaz, ini saya mau memastikan aja. Laisa lahum ta'amun illa min dori'. Kalau bahasa Indonesia kan duri ya. Duri ya. Berarti duren? Duren kan bukan duren tadi. Duren, duri mungkin diambil dari kata ini kali ya. Soalnya kan kita awas, jalannya hati-hati ada duri gitu. Iya. Bahkan nama tempat namanya Duri Kosambi. Iya. Jadi gimana Ustaz? Memang betul Ustaz itu terambil dari kata dori gitu. Saya nggak tahu. Artinya yang bersama Ustaz ini. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Tapi cuma jenisnya berbeda. Jangankan soal durinya, buah-buahan ahli surga juga kan sama dengan buah-buahan dunia. Cuma beda rasanya. Iya. Jadi kalau nggak dapat di dunia, kita tunggu yang di akhirat aja Pak Jamal. Berarti termasuk sate juga beda rasanya. Pak Jamal disindir tuh Pak Jamal. Aduh. Baik. Mungkin ini tadi dari kita bilang duri Kosambi. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9. Kajian ini kita cukupkan. Semoga kajian ini tidak hanya menambah ilmu kita, tapi juga menambah keimanan kita terhadap hari kebangkitan. Mari kita akhiri kajian ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.